di sini, di video kali ini juga, saya akan menjelaskan kembali mengenai perhitungan dan juga rumus yang telah saya gunakan pada saat saya menghitung tinggi dari sebuah tower di video sebelumnya. Nanti jangan lupa ya teman-teman juga lihat di video sebelumnya, itu merupakan penerapan bagaimana cara penggunaan klinometer. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam perhitungan yang akan saya lakukan kembali. Di sini, misalkan kita bentuk segitiga siku-siku ABC. Ini merupakan segitiga siku-siku dengan saya namakan segitiga siku-siku ini ABC. Dengan titik A itu sebagai posisi pengamat. Nah, kita ketahui bahwasannya berarti titik A itu merupakan posisi sang pengamat. Ada di titik A nih teman-teman. Kemudian titik B itu sebagai dasar tower. Ini merupakan titik B, berarti ini menjadi dasar dari tower tersebut. Dan juga adanya titik C, yakni sebagai puncak tower. Ini merupakan titik C, teman-teman. Nah, ini dari sudut A. Sudut di titik A ini merupakan sudut elevasi, yaitu sebesar 65 derajat karena diketahui di sini dari tetanya itu sudutnya 65 derajat. Kemudian tarik garis AB. Nah, garis atau bagian ini merupakan sisi samping. Sudah saya tandai bahwasannya ini adalah sisi samping. Nah, ini tuh jarak pengamat ke tower, yakni sebesar 700 meter. Ini pengamat, ini dasar tower. Ditarik garis, ternyata dapatnya 700 meter. Kemudian tarik garis lagi BC. Nah, garis ini adalah sisi depan, yaitu tinggi. Tingginya itu belum kita ketahui karena tinggi itu merupakan tinggi dari tower yang akan kita cari. Dan juga ada garis AC. AC ini adalah sisi miring. Sudah saya tandai juga, yaitu garis pandang dari sang pengamat ke puncak tower. Nah, setelah kita menganalisis data hasil pengamatan kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang diketahui dari segitiga siku-siku ABC ini adalah ini merupakan lambang D, yakni untuk diameter jarak dari pengamat ke objeknya, yaitu ke towernya, ke dasar tower maksudnya teman-teman, maaf. Yakni didapat sebesar 700 meter. Kemudian didapat juga theta. Theta ini merupakan sudut elevasi yang didapat setelah kita menggunakan klinometer, yakni didapat sebesar 65 derajat. Dan juga kita telah menghitung tinggi pengamatnya dengan menggunakan meteran, yakni kita dapatkan 1,64 meter, teman-teman. Nah, oke, karena pada segitiga siku-siku yang telah kita bentuk sebelumnya, itu diketahui sisi depan, nah ini sisi depan, dan juga sisi samping terhadap sudut A, maka kita menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu trigonometri tangen, yakni perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, sehingga dapat dituliskan bahwa tan dari 65 derajat itu sama dengan D per SA. Nah, dalam segitiga ini, sisi depan itu merupakan tinggi tower yang nantinya akan kita cari, teman-teman. Sedangkan sisi samping itu merupakan jarak pengamat ke tower. Seperti yang tadi setelah saya perlihatkan bahwasannya sisi samping ini merupakan sisi samping, yakni jarak si pengamat menuju ke dasar tower, yakni sebesar 700 meter. Nah, maka diperolehlah tan 65 derajat itu sama dengan tinggi dibagi 700. Kenapa tinggi? Karena tadi tinggi itu merupakan sisi depan pada segitiga siku-siku ABC. Nah, namun sebelum kita mencari nilai tinggi, yakni nilai D, tanyakan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai dari tangen atau tan 65 derajat itu berapa. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan kalkulator, teman-teman. Nah, setelah kita gunakan kalkulator untuk menghitung tangen dari 65 derajat, diketahui bahwasannya tangen dari 65 derajat itu adalah 2,1445. Tetapi kita hanya menggunakan 4 angka penting saja. Ketika kita gunakan 4 angka penting, kita bulatkan, dan hasil pembulatannya
adalah 2,145 teman-teman. Jadi nilai tan 65 derajat yang kita peroleh menggunakan kalkulator yaitu sebesar 2,145. Setelah itu, nilai tersebut akan kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga kita dapat menghitung tinggi tower berdasarkan data yang telah kita ketahui. Nah, seperti apa yang telah saya katakan sebelumnya, setelah nilai tan dari 65 derajat itu diketahui, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaannya, sehingga diperolehlah 2,145 itu sama dengan D dibagi dengan 700 atau D per 700. Setelah itu, kita gunakan cara yakni pindah ruas. Nah, yang dari kiri pindah ke ruas kanan. Nah, yang tadinya dibagi menjadi dikali. Jadi, D sama dengan 700 dikali dengan 2,145, teman-teman. Nah, setelah kita kalikan dari 700 dikali dengan 2,145, didapatlah hasil D, yakni 1501,5 M. M di sini merupakan meter. Jadi, tinggi dari towernya tersebut itu kurang lebih 1501,5 meter. Namun, perlu kita perhatikan kembali bahwasannya hasil tersebut itu belum menunjukkan tinggi tower secara keseluruhannya. Kenapa? Hal ini dikarenakan sudut elevasi yang kita gunakan diukur dari posisi mata pengamat, bukan dari permukaan tanah. Sehingga tinggi yang diperoleh tadi sebenarnya adalah tinggi dari mata pengamat hingga ke puncak tower, teman-teman. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tinggi tower yang sebenarnya dari permukaan tanah, kita perlu menambahkan tinggi dari pengamat ke dalam hasil perhitungan tersebut. Nah, selanjutnya kita tambahkan tinggi pengamat, yakni sebesar 1,64 meter ke dalam hasil perhitungan yang sebelumnya, yaitu 1501,5 meter. Nah, penambahan ini itu dilakukan karena hasil perhitungan awal hanya menunjukkan tinggi dari posisi mata pengamat hingga ke puncak tower, bukan dari permukaan tanahnya. Sehingga untuk mendapatkan tinggi tower secara keseluruhan, itu dari dasarnya hingga ke puncaknya, kedua nilai tersebut harus dijumlahkan. Nah, diperolehlah dari hasil 1501,5 ditambah dengan 1,64, yakni hasilnya 1503,14 meter. Nah, maka diperolehlah tinggi tower itu hasil akhirnya adalah 1503,14 meter. Oke, tetapi sebenarnya ini soal pembulatan angka dan juga hasil perkiraan. Jadi 1503,14 meter itu tidak mutlak presisi 100%, tapi mendekati nilai sebenarnya. Maka bisa dikatakan sekitar 1503,14 meter lah tinggi dari tower tersebut. Mungkin ada penjelasan step by stepnya terlebih dahulu kenapa bisa seperti itu. Dari faktor penjumlahan, yakni 1501,5 ditambah dengan 1,64 itu sama dengan hasilnya 1503,14 meter. Ini adalah hasil matematis yang tepat dari penjumlahan kedua angka tersebut. Tetapi kenapa saya tetap memakai tanda seperti ini? Karena dalam pengukuran tinggi bangunan atau tower biasanya ada ketidakpastian dari alat ukurnya. Misalnya yang saya gunakan itu adalah klinometer. Jadi meski hasil hitungannya matematis itu sama dengan 1503,14 meter, nilai sebenarnya mungkin bisa sedikit lebih tinggi ataupun sedikit lebih rendah. Misalnya kurang lebih 0,05 meter. Makanya saya tulis ini dengan menggunakan tanda ini, yakni kurang lebih atau sekitar 1503,14 meter, supaya para pembaca tahu ini perkiraan mendekati tinggi sebenarnya, bukan angka absolut yang pasti 1503,14 meter. Jadi mungkin ringkasnya 1503,14 meter ini merupakan hasil dari penjumlahan angka pengukuran.
Tetapi ketika saya gunakan tanda ini kurang lebih dari 1503,14 meter, itu tanda bahwa ini perkiraan. Ada kemungkinan sedikit berbeda karena ketidakpastian alat yang saya gunakan, teman-teman. Nah, jadi dari perhitungan yang telah dilakukan, diperolehlah tinggi tower itu sekitar 1503,14 meter. Angka ini merupakan hasil penjumlahan dari tinggi awal dan juga dari tinggi sang pengamat yang ada di titik A di sana. Sehingga bisa kita katakan mendekati dengan nilai sebenarnya. Walaupun terlihat presisi, perlu diingat bahwa setiap pengukuran itu memiliki sedikit ketidakpastian karena keterbatasan alat ataupun kondisi lapangannya. Nah, dari video ini kita belajar bagaimana cara menggunakan alat ukur dengan tepat, kemudian memahami konsep trigonometri sederhana seperti perhitungan tan sudut, dan juga bagaimana langkah-langkah sistematis bisa membantu memperoleh hasil yang akurat. Remember, practice makes perfect. Semakin sering kalian mencoba, semakin paham konsepnya, dan semakin lancar dalam menghitung tinggi bangunan atau objek tinggi lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat, membantu kalian menguasai metode pengukuran dan menumbuhkan rasa ingin tahu dalam setiap eksperimen ataupun pengamatan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun sikap yang tidak mengenakan. Keep exploring and stay curious. Thank you.